Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini masih dalam kondisi yang mendung ya, gerimis, lalu berhenti lagi ya. Dan saat ini juga saya akan tunjukkan juga, kebetulan sekali kita melihat ada dozer yang melakukan suatu pekerjaan yang mungkin bisa dikatakan seperti yang pernah saya sampaikan di video kemarin. Kalau saat kondisi hujan ini ternyata di pekerjaan pembangunan tol jadi sedikit menjadi tantangan tersendiri karena memang memerlukan suatu pekerjaan mengambil tanah sekitar 5 sampai dengan 10 cm itu ya. Yang ini dilakukan oleh salah satu yang disebut dengan dozer. Nah, alat ini mengangkut atau melakukan pengangkatan tanah-tanah yang basah agar bisa dilalui oleh kendaraan atau alat berat untuk melintas ya. Karena ini adalah akses untuk pembangunan tol. Dan saat ini saya akan tunjukkan juga bahwa kita sudah melihat akan ada persiapan untuk pengerukan di jalan lontar. Sehingga saat ini kita melihat adanya jalan peralihan baru ya. Jika sebelumnya kita melihat jalan peralihan itu berbelok ke arah mendekati ke arah Jalan Sekasi, saat ini jalan lontarnya melalui jalur bagian bawah dari main road tol Cijago 3. Karena sekali lagi untuk sobat Google semua bisa memahami ini, jalur lontar yang saat ini digunakan oleh kendaraan akan dikeruk karena itu akan menjadi main road Cijago seksi 3. Dan sekarang tahap flyover juga masih terus dikerjakan. Nantinya yang nanti akan jadi jalan permanennya itu adalah flyover tersebut. Namun ini masih dalam pengerjaan. Nah, beberapa yang sudah dibuatkan oleh petugas tol adalah ini akses yang nanti bisa digunakan oleh sobat keluarga semua yang memang nanti pengguna jalan lontar ya. Nah, ini seperti ini nih jalurnya nih nanti ya. Jadi melalui bawah, dan tolong diperhatikan betul tanda-tanda dari petugas nantinya ya. Berapa kecepatan yang harus dibolehkan ya. Karena ini jalanannya menurun lalu menanjak kembali, jadi tetap berhati-hati. Gitu. Oke. Nah, nanti kita sebagai warga atau mungkin pengendara nantinya akan menjadi jalan permanennya adalah yang saat ini kita lihat sedang dilakukan pembangunan flyover lontar. Ini adalah bagian abutment ya. Abutment 1 ya. Ya, anggaplah itu abutment 1. Lalu di sebelah paling kanan itu adalah abutment 2, dan yang di tengah ini yang kita lihat ini adalah pilar. Jadi di flyover ini ada 2 abutment, 1 pilar ya. Dan di sini kita lihat ada backkisting, dan untuk sisi abutment kedua kita lihat di situ ada ekskavator yang masih dalam proses pengerjaan ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Sedangkan untuk kendaraan proyek yang awalnya ada di sebelah sisi kanan kini sudah berada di tengah-tengah. Agak ke tengah mungkin ya, bukan berada di tengah-tengah. Jadi agak ke tengah, jadi dia berada di antara pilar dan abutment 2. Nah, ini yang nanti kita lihat ada kendaraan motor berlalu lalang. Ini akan diputus sementara karena akan dikeruk ya. Nah, karena nanti dia akan tingginya sama seperti ini nih, yang sudah dikeruk menuju ke Jalan Sekasi ya. Karena main road tol Cijago seksi 3 atau main road tol Cinere Jagorawi seksi 3 itu nantinya akan berada di bawah. Karena jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 dari Kukusan sampai dengan pertemuannya dengan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 itu akan menjadi jalan tol yang datar atau 8 grade ya. 8 grade. Jadi dia akan datar. Ini Sekasi juga nantinya akan dikeruk ya, namun saat ini belum dilakukan pengerukan. Dan kita saat ini melihat ada pengiriman tiang pancang kembali untuk di area jembatan proteksi pipa gas ya. Kita lihat di akses sebelah kiri ada hydraulic static pile drive, ada juga rotary drilling rig. Pun begitu juga kita lihat di sebelah kanan. Saat ini ada rotary drilling rig dan juga
hydraulic static pile drive yang tugasnya adalah nanti melakukan proses pemancangan atau tiang pancang ini nanti akan dibenamkan oleh alat yang namanya hydraulic static pile drive ya. Dan untuk pelubangannya dibantu oleh rotary drilling rig gitu ya. Dan kita lihat ini adalah jalur pipa gas inilah yang nantinya akan dilindungi gitu. Jadi nanti akan ditutup oleh satu jembatan ya, pelindung dari jalur pipa gas tersebut, baru nanti dia akan ditimbun gitu ya. Nah, akan ditimbun nanti sehingga ketinggiannya kurang lebih nanti akan sama dengan ketinggian yang ada di area keramat gitu ya, sampai nanti dia akan masuk ke dalam jalan di arah lontar ataupun menuju ke arah simpang susun Krukut. Saat ini kondisi hujan itu kenapa disampaikan menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, seperti yang sobat keluarga semua lihat bahwa kondisinya di sini pun ekskavator seperti membantu untuk agar alat-alat berat itu bisa melintas ya. Jadi ekskavator ini mengeruk bagian tanah kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 cm juga untuk menemukan tanah yang tidak basah atau tanah yang tidak lengket gitu. Ya, jadi inilah tantangan tersendiri buat petugas pembangunan tol ya. Sekarang mari kita coba lihat menuju ke konstruksi susun. Di depan sana ada konstruksi susun. Ini adalah masuk di area Gria Alam ya. Di depan sana itu memasuki untuk peralihan jalan keramat. Nah, seperti saya sampaikan, ini adalah progres dari jembatan proteksi pipa gas. Sudah ada pemasangan backisting. Setelah proses yang kemarin kita lihat adalah pembesian ya, atau untuk mulai merangkai besi. Nah, jadi untuk yang sudah ada pengerasan bagian lantai kerjanya, lalu untuk sudah ada pembesian, nanti dilanjutkan dengan pemasangan backisting untuk sisi pengerasan di jembatan proteksi pipa gas. Nah, kita lihat juga nih konstruksi susunnya. Di paling ujung dari video ini, bagian depan sepertinya sudah terbentuk ya. Itu ada wing wall ya, disebut dengan wing wall. Jadi yang kemarin saya sampaikan kuping atau yang bersayap itu ya, ternyata disebut dengan wing wall kalau tidak salah. Nah, jadi ini adalah proses yang saya sampaikan kemarin bahwa batu pasir yang di area ini nantinya akan digunakan untuk dipasangkan di bagian sisi dinding yang berbatasan dengan tanah. Jadi tanah ini tidak boleh langsung bertemu dengan bagian dari box culvert atau box traffic ya. Jadi sebelum bersentuhan langsung dengan tanah, maka dipasangkan dulu batu pasirnya. Maka itu nanti kita juga akan lihat ya, di protek jembatan di jembatan Kali Krukut juga nanti akan ada pekerjaan seperti ini. Yang pernah saya sampaikan bahwa di granular ya, kalau tidak salah istilahnya ya, granular. Nah, inilah progres dari konstruksi susun yang ada di area Gria Alam. Bagian bawahnya adalah box culvert, bagian tengahnya merupakan box traffic dari jalan keramat ya. Jadi jalan keramat itu nanti akan melintas di bagian tengahnya, sedangkan bagian atasnya akan menjadi jalur main road tol Cijago seksi 3 ya. Dan inilah view dari ketinggian untuk area jembatan proteksi pipa gas ya. Saat ini ada beberapa alat berat yang melakukan pekerjaannya walaupun dalam kondisi hujan. Dan alat-alat berat ini semuanya juga terjun untuk membantu agar alat berat lainnya untuk pendistribusian tanah, pendistribusian tiang pancang agar tidak terganggu ya. Nah, kita lihat ini adalah memasuki area Jalan Sekasi, lalu diteruskan menuju ke arah Jalan Lontar. Saat ini pekerjaan di sini sudah memasuki yang namanya cut and fill. Beberapa area juga kita sudah lihat ada perbedaan ketinggian. Dan di depan sana ini kita masuk ke Jalan Lontar yang nantinya juga akan dikeruk ya. Dan sudah dibuatkan jalur peralihan yang baru ya. Jadi melalui
bagian dari main road Cijago 3 di bawah. Jadi dia peralihannya akan ke bawah nantinya ya. Ya, jadi ini ada 29. Kita langsung melihat progres. Ini adalah progres dari erection PCI girder. Pemasangan PCI girder di jembatan Kali Krukut di depan sana. Jumlahnya kurang lebih ada 29 ya. Kalau tidak salah ini ada 29. Yang ada di mobil pengangkut girder ini ya. Aduh, saya lupa lagi kemarin sobat gue semua ada yang mengingatkan saya sebutannya ya, nama kerennya, nama kalau disebut dengan pembangunannya gitu ya, bahasa arsiteknya ada gitu, cuman saya lupa lagi itu namanya apa tuh ya. Pokoknya ini mobil yang mengangkut girder ini. Nah, itu terlihat, kita lihat ada girder di sana ada 1. Dan yang sekarang standby di bawah ini ada kurang lebih sekitar 8. Jadi totalnya yang belum terpasang ada 9. Berarti yang sudah terpasang di depan sana atau di jembatan Kali Krukut ada 20 girder, 20 PCI girder. Nah, nanti kita lihat ya apakah jumlahnya benar 20. Nanti silakan sobat Gogo semua mungkin yang menghitung bisa tuliskan di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita lihat juga selain ada pemasangan PCI girder di area akses menuju ke Simpang Susun Krukut, di area ini juga ada pemasangan untuk dinding penahan tanah ya, berupa pemasangan batu kali. Jadi di area lontar ini ya, menuju ke arah Jalan Rait, akses dari main road Cijago 3 menuju ke Simpang Susun Krukut, ini sudah dipasangkan yang namanya dinding penahan tanah dengan istilahnya kalau tidak salah pemasangan batu kali ya, berbentuk miring karena masih ada lahan di sana. Jadi dengan metode pemasangan batu kali. Dan inilah PCI girder yang sudah dinaikkan ke bagian kendaraan pengangkut dari girder ini. Namun sepertinya masih menunggu kondisi yang tepat agar mungkin kondisi jalan juga lebih baik ya. Karena kondisinya masih basah sekali. Hujan masih sangat, bisa dikatakan dalam 2 hari terakhir ini cukup intensitasnya cukup tinggi gitu ya. Walaupun hujan lalu berhenti, hujan lalu berhenti gitu ya. Nah, coba nih sobat gua semua sambil menghitung ya, benar tidak bahwa yang sudah terpasang itu jumlahnya ada 20 PCI girder. Nah, ada 2 jembatan seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa di sini ada jembatan utama ya untuk akses main road tol Cijago atau tol Cinere Jagorawi seksi 3, dan sebelahnya itu adalah merupakan akses dari jembatan untuk rem 4 ataupun rem 5 kalau tidak salah ya. Dan rem 4 dan rem 5 adalah merupakan akses dari tol Cijago atau dari tol Kukusan atau dari Jagorawi Toll Road atau tol Jagorawi ya, ataupun dari Cimanggis Cibitung Cilincing. Kalau rem 4 itu menuju ke tol Desari ya, kalau tahap rem 4 kalau rem 4 itu adalah menuju ke arah gerbang tol Sawangan ataupun rencana tol Desari tahap 3 nantinya, ataupun rencana tol Desari tahap 4 gitu ya. Sedangkan rem 5 adalah ke arah Antasari. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada pekerjaan granular tadi ya. Untuk sebelum nanti bersentuhan dengan tanah, maka dipasangkan dulu batu kali ya, batu pasir ya, pemasangan batu pasir sebelum nantinya bersentuhan langsung dengan tanah gitu. Jadi bagian jembatan ini, bagian box traffic, bagian box culvert begitu ya katanya, SOP-nya demikian. Nah, ini juga mari kita intip juga selain dari proses atau dari progres pemasangan PCI girder, mari kita lihat juga ini adalah progres dari dinding penahan tanah ya. Ini adalah dinding penahan tanah dari rem 3. Nah, ini adalah konstruksinya berbeda ya. Jadi dalam Simpang Susun Krukut 4 rem itu dikerjakan oleh tol Cijago 3 dengan kontraktornya adalah PP Presisi LMA KSO. Sedangkan untuk
4 rem lainnya itu dikerjakan oleh pembangunan tol Depok Antasari tahap 2 dengan kontraktornya itu adalah Girder Indonesia atau GI ya. Nah, inilah nih progresnya pemasangan dari dinding penahan tanah ya untuk rem 3 ini kalau tidak salah. Ini dinding penahan tanah untuk rem 3. Nah, di sebelah kiri dari video ini adalah nantinya akan ada akses dari rem 3 dan juga rem 6 nantinya akan bertemu di area titik ini. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah merupakan jalan peralihan ya. Curug Agung juga akan diputus, akan masuk ke titik tersebut. Dan dari jalan Krukut Raya juga akan diputus ya. Jalan yang kita lihat di depan sana ada kendaraan berwarna putih ya melintas, ataupun angkot berwarna merah ya yang sedang melintas, itu nantinya akan diputus. Lalu akan dibelokkan ke jalan yang sudah tadi dicor, jalan peralihannya, lalu masuk ke arah jembatan Kali Krukut. Nanti dia berputar ya. Dan nanti titiknya kita akan lihat, saya akan tunjukkan juga sambil berjalan kira-kira di mana proses nanti keluarnya. Ini adalah gambaran dari jembatan rem 8. Rem 8 Simpang Susun Krukut yang dikerjakan oleh GI juga dari Girder Indonesia. Tol Depok Antasari tahap 2. Jadi di sini ada 4 rem sekali lagi ya. 4 rem dikerjakan Cijago dan 4 rem dikerjakan oleh Tol Depok Antasari tahap 2 atau Tol Desari tahap 2. Nah, kita juga lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi karena sekolah juga sudah dibongkar, maka akses untuk nantinya keluar jalan peralihan menuju Krukut Raya lagi nanti berada di depan sana tuh, ya. Jadi yang nanti mau keluar di mau keluar ke arah Krukut Raya lagi, maka aksesnya di depan sana tuh jadinya ya, mengikuti jalur nanti bisa baru keluar di sana lagi. Jadi jalur yang Krukut Raya lurusnya itu nanti akan dibelokkan ya, akan dibelokkan, berputar agak jauh ya. Kurang lebihnya nih mengikuti jalur ini yang saya tunjukkan saat ini ya. Sedangkan nanti untuk yang mau mengarah ke Curug Agung lagi, mengarah ke Tanah Baru, maka bisa juga nanti dia akan keluarnya di sini nih ya. Jadi di sini juga ada akses keluar juga ya dari jalur tersebut, jalur peralihan. Nah, jadi buat sobat Kugus semua yang mungkin mengarah ke Tanah Baru, mengikuti jalur Curug Agung yang saat ini bisa lurus ya, semuanya nanti harus berbelok mengikuti jalur yang nanti disiapkan oleh petugas. Jadi mengikuti jalur, kalau tidak salah nanti berada di bawah jembatan Krukut ya, jembatan Kali Krukut. Nanti itu ada jalan akses untuk peralihan warganya. Oke. Cukup panjang ya video kita kali ini, namun bisa melihat progres dari mulai konstruksi susun di Gria Alam sampai dengan di area Simpang Susun Krukut ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan, dan juga silakan jika sobat Kugus semua yang ingin bertanya, silakan jangan sukar untuk bertanya di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.